Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta nikmat sehat, sehingga saya bisa menyelesaikan tugas perkuliahan kedua mata kuliah agama Islam. Yang akan dibahas adalah bersuci atau toharoh. Sebelum saya menjelaskan tentang apa itu toharoh atau bersuci, di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Sekar Martani Nurhayati dari Fakultas Ekonomi, Prodi Akuntansi, kelas tahun reguler. Bersuci merupakan bagian dari prosesi ibadah umat Islam yang bermakna mensucikan diri yang mencangkup secara lahir dan batin. Kedudukan bersuci dalam hukum Islam termasuk ilmu dan amalan yang penting, terutama karena di antara syarat-syarat sholat telah ditetapkan bahwa seseorang yang akan mengerjakan sholat diwajibkan suci dari hadas dan suci pula badan, pakaian, serta tempatnya. Selanjutnya, pengertian toharoh. Secara bahasa, toharoh artinya membersihkan kotoran, baik kotoran berwujud maupun tidak berwujud. Kemudian secara istilah, toharoh artinya menghilangkan hadas, najis, serta kotoran. Toharoh terbagi menjadi dua bagian, yaitu toharoh lahir dan toharoh batin. Toharoh lahir adalah toharoh atau suci dari najis dan hadas yang dapat dihilangkan dengan cara mempercikan air atau dicuci dengan air mutlak, dengan wudhu, mandi, atau tayamum. Toharoh batin adalah membersihkan jiwa dari pengaruh-pengaruh dosa, maksiat, seperti iri, dengki, penipu, sombong, ria, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, banyak ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW yang menganjurkan kita senantiasa menjaga kebersihan lahir dan batin. Berwudu adalah salah satu kegiatan bersuci dari hadas dan najis. Dasar hukum toharoh. Dalam Al-Quran maupun hadis, banyak sekali penjelasan-penjelasan maupun perintah-perintah agar umat Islam senantiasa bersih dan suci. Adapun dalil yang menjelaskan tentang toharoh. Salah satu dalil yang menjelaskan tentang toharoh terdapat dalam Quran surat Al-Mudaththir ayat 4-5. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiyabaka fatahhir warujza fahjur. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan bersihkanlah pakaianmu dan tinggalkan segala perbuatan yang keji atau perbuatan yang kotor. Selanjutnya ada tujuan toharoh. Yang pertama, untuk membersihkan badan, pakaian, dan tempat dari hadas dan najis ketika ingin melaksanakan suatu ibadah. Yang kedua, dengan bersihnya badan dan pakaian, seseorang tampak cerah dan enak dilihat oleh orang lain karena Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mencintai kesucian dan kebersihan. Yang ketiga, menunjukkan seseorang memiliki iman yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Yang keempat, seseorang yang menjaga kebersihan, baik badan, pakaian, ataupun tempat, tidak mudah terjangkit penyakit. Yang kelima, seseorang yang memiliki kebersihan baik diri, rumahnya maupun lingkungannya,
maka ia menunjukkan cara hidup sehat dan disiplin. Selanjutnya, ada bentuk-bentuk toharoh. Toharoh dengan air seperti wudhu dan mandi besar atau junub. Yang kedua, ada tayamum, yaitu sebagai pengganti air ketika tidak ada atau sedang kesulitan mencari air. Selanjutnya, ada hadas dan najis, serta cara mensucikannya. Pengertian hadas yaitu keadaan diri pada seorang muslim yang menyebabkan ia tidak suci dan tidak sah untuk mengerjakan sholat. Selanjutnya, pengertian najis. Menurut bahasa, berarti kotor atau tidak bersih atau tidak suci. Sedangkan menurut istilah, najis adalah kotoran yang seseorang muslim wajib membersihkannya dan mencuci yang terkena najis. Hadas digolongkan menjadi dua bagian. Ada hadas besar dan ada hadas kecil. Hadas kecil digolongkan menjadi yang pertama, mengeluarkan sesuatu dari dubur meskipun kentut. Yang ketiga, menyentuh kemaluan. Cara bersuci dari hadas kecil seperti itu dengan cara berwudu atau tayamum. Selanjutnya, macam-macam hadas besar. Di antaranya, yang pertama bersetubuh, yang kedua keluar mani, yang ketiga haid atau nifas. Cara bersuci dari hadas yang tadi disebutkan, yaitu dengan cara mandi besar atau mandi junub. Selanjutnya, ada macam-macam najis. Najis dapat digolongkan menjadi 3 bagian. Yang pertama, najis mukhafafah atau najis ringan. Najis ini dapat dihilangkan dengan cara memercikan air atau mengusapkan dengan air pada benda yang terkena najis. Contoh dari najis ringan ini yaitu air kencing bayi laki-laki yang belum diberi makan. Yang kedua, ada najis mutawasitoh atau najis sedang. Cara menghilangkan najis ini adalah dengan cara mencucinya sampai bersih dan hilangnya warna, bau, rasa, zat, dan sebagainya hilang. Contoh dari najis sedang ini adalah bangkai, darah, nanah, air pipis manusia, kotoran manusia, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada najis mughaladoh atau najis besar. Contoh dari najis mughaladoh adalah jilatan anjing dan babi. Jika terkena ini, maka cara menghilangkannya adalah dengan cara membasuh dengan air dengan secara 7 kali dan diselingi oleh tanah. Selanjutnya ada jenis-jenis air dan pembagiannya. Air yang dapat digunakan untuk bersuci haruslah air yang bersih, suci lagi mensucikan. Air tersebut bisa berasal dari langit seperti hujan maupun berasal dari bumi seperti air tanah atau air laut yang masih murni dan belum pernah digunakan sama sekali. Jika ditelaah dari jenis-jenisnya, air yang bersih, suci, dan disucikan ada 7 macam. Yang pertama, air hujan. Yang kedua, air laut. Yang ketiga, air yang berasal dari lelehan salju. Yang keempat, air embun. Yang kelima, air sumur atau mata air. Yang keenam, air talaga. Yang ketujuh, air sungai. Sementara jenis-jenis air menurut hukum Islam dibagi menjadi 4 golongan. Yang pertama, air mutlak. Air mutlak ini dapat disebut sebagai air murni karena hukumnya suci dan mensucikan dan tidak makruh untuk digunakan bersuci. Selanjutnya, yang kedua,
ada air musyamas. Air ini adalah air yang dipanaskan dengan sinar matahari di tempat atau wadah yang tidak terbuat dari emas. Hukum air ini adalah suci lagi mensucikan, namun hukumnya makruh jika untuk digunakan sebagai bersuci. Selanjutnya, air mustamal. Air ini adalah air bekas mencuci hadas atau najis, walaupun air ini tidak berubah rasa, warnanya, serta baunya. Bahkan sebenarnya air ini masih bersih dan suci. Akan tetapi, air ini tidak dapat digunakan untuk bersuci. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.